Hari ini saya akan menjelaskan menu ASR7 atau Report Outstanding Piutang dan Uang Jaminan. Untuk masuk ke menu ini bisa diklik di tombol search Report Outstanding Piutang atau tiketnya ASR7. Nah, bisa juga lewat menu Tri Menu. Ini masuknya ke After Sales, kemudian Service, kemudian Report Outstanding Piutang dan Uang Jaminan. Report ini ada 4 tab, saldo piutang untuk menampilkan saldo piutang, histori piutang untuk menampilkan histori transaksi-transaksi piutangnya, kemudian saldo uang jaminan menampilkan saldo uang jaminan, kemudian kalau yang histori jaminan menampilkan histori transaksi uang jaminan. Nah, waktu masuk menu ini sudah langsung menampilkan data saldo piutang. Ini ada perusahaan, site, kemudian parent site, dan departemen. Ini sudah otomatis terdefault, otomatis sesuai dengan otorisasi user. Kemudian data yang ditampilkan ada kode perusahaan, site, parent site, departemen, kemudian nomor invoice, tanggal invoice, nomor service call atau nomor SO, kemudian ada jenis layanan, ID teknisi, nama teknisi, mata uang, nilai piutangnya, tanggal jatuh tempo, umur piutang lewat jatuh tempo. Jadi misalkan tanggal jatuh temponya 22 Desember, berarti umur piutang lewat jatuh temponya adalah hari ini dikurangi tanggal 22 Desember 2021. Jadi umurnya yang sudah jatuh tempo 16 hari. Kemudian nomor faktur pajak, kode toko, nama dari customer, kemudian kode grup sama nama grup. Di sini juga ada fasilitas unduh sebagai, digunakan untuk menampilkan saldo dalam bentuk Excel. Nah, ini kita tunggu, sedang processing. Nah, ini akan muncul receivable balance, kita buka aja. Nah, di sini akan menampilkan data sesuai yang di dashboard. Informasinya sama persis seperti yang di dashboard. Kemudian kita lanjut ke tab histori piutang. Ini tampilannya hampir sama, ada perusahaan, site, parent site, departemen sesuai otorisasi user. Kemudian ada tanggal invoice, kalau mau filter tanggal invoice dari tanggal berapa. Ini saya misalkan filter dari 1 Desember sampai hari ini. Kemudian klik cari. Kemudian ada tanggal efektif juga. Tanggal efektif itu berarti tanggal transaksinya per kapan. Kalau tanggal invoice ini kan tanggal invoice-nya ya. Kemudian nomor invoice, ini juga ada help nomor invoice-nya kalau mau filter nomor invoice. Kemudian ada juga nomor service call atau nomor SO. Nah, ini sementara untuk trial memang agak lemot, jadi kita tunggu dulu. Nah, ini help nomor invoice-nya. Ada nomor invoice, nomor FP, counter FP, kemudian kode toko, nama NPWP dibuat oleh sama dibuat pada. Ini kalau misalkan kita mau search punyanya Atlanta. Nah, nanti otomatis akan menampilkan data punyanya Atlanta atau nomor invoice tertentu yang tanggal Januari 2022 tanggal 6 misalkan. Nah, ini akan muncul tanggal 6 Januari akan muncul invoice-nya. Kemudian tinggal dicentang-centang aja. Kemudian di OK.
Kemudian untuk have nomor service call ini menampilkan nomor service call atau nomor SO-nya. Bisa diketik cari juga tadi, misalkan aku buat tanggal Januari 2022 tanggal 6. Nah, ini bisa dipilih juga. Tinggal dicentang-centang, kemudian oke. Nah, ini informasinya yang ditampilkan. Ini ada kode perusahaan, set per set departemen. Kemudian ini transaksinya yang menimbulkan atau mengurangi piutang. Kalau yang FP ini kan menimbulkan piutang, kalau yang CI ini mengurangi piutang ya. Setelah ada pelunasan kan berarti piutangnya berkurang. Kemudian ada tanggal efektif, nomor invoice, tanggal invoice, nomor service call atau nomor BSO, kemudian jenis layanan, ID teknisi, nama teknisi, mata uang, nilainya. Ini kalau tadi faktur pajak plus ya, kalau pelunasan atau CIBI ini minus. C itu cash in, B itu bank in, transaksi cash atau bank masuk. Kemudian tanggal jatuh tempo, nomor faktur pajak, kode toko, nama customer, nama dari customer, ID grup customer, nama grup, usernya yang nge-create siapa, kemudian tanggalnya berapa, kemudian waktu sama programnya apa. Kemudian kalau ini juga ada fasilitas untuk download Excel untuk menampilkan data ke dalam Excel. Nah, ini sudah keluar receivable history. Kita open aja. Ini informasinya juga menampilkan yang ada di dashboard. Informasinya sama persis. Kemudian untuk yang saldo uang jaminan, ini tampilannya sama kayak saldo piutang. Cuma dia ada report type, per call dan sales inquiry. Jadi ini data saldo jaminannya ada nomor service call-nya atau nomor sales inquiry-nya. Kemudian per saat ini global per perwakilan nilainya berapa jaminannya. Kemudian per parent site atau perwakilan induk ya, itu nilai jaminannya berapa. Informasinya ini ada kode perusahaan, parent site, site departemen. Kemudian kalau lokasi, ini kalau dia hutang jaminan servis Semarang tanpa OB, ini berarti adalah saldo jaminan yang sudah kita terima pembayarannya dari customer. Tinggal tunggu pelunasan atau barang servisnya sudah selesai, kemudian dibuatkan pelunasan servis. Tapi kalau yang belakangnya ada OB, itu berarti kita belum terima pembayarannya dari customer jaminannya. Berarti kita baru input service call, ada jaminan. Nah, ini menimbulkan saldo di VHUT-L Service Semarang OB. Nah, kalau OB ini belum dibayar oleh customer. Kemudian ada tanggal service call atau inquiry, tanggal efektif, nomor service call atau inquiry-nya, kemudian mata uang, nilai jaminannya, umur jaminan ini tanggal efektif today dikurangi tanggal efektif, berarti sudah umurnya 38 hari. Kemudian kode toko, ini kode toko pusat ya, menurut accounting. Kemudian nama customer sama direct customer. Kemudian yang histori jaminan, ini menampilkan transaksi histori jaminan. Ini tinggal tampilannya sama, perusahaan, site parent site departemen, kemudian ada tanggal deposit,
Kemudian ada tanggal efektif. Kalau mau filter, ini misalkan saya isi tanggal depositnya hari ini sampai tanggal 1 Januari sampai 7 Januari. Nah, ini ada informasinya kode perusahaan, set parent, set departemen, kemudian transaksinya, kemudian ada lokasi, kemudian ada tanggalnya, tanggal deposit, nomor service call atau nomor inquiry, mata uang, nilai, ID customer-nya, kemudian nama customer sama nama dari customer, kemudian user transaksi, tanggal transaksi, waktu transaksi sama tiket. Di sini juga ada fasilitas untuk sebagai kalau mau download juga. Nanti akan mendownload data Excel sesuai yang di dashboard. Demikian penjelasan untuk menu report outstanding piutang dan uang jaminan. Terima kasih.